Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah tentunya juga satu kalimat yang mestinya tak berhenti hanya di lisan, tetapi meresap ke dalam jiwa kita. Alhamdulillah juga adalah sebuah pengakuan, i'tiraf, sebuah pujian, sanaan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Asyukurulillah, syukur kepada Allah itu bi'annahu, bahwasanya dia zahara athar ni'matillahi ala lisani abdi, akan nampak. Jadi syukur kepada Allah itu akan nampak di lisan seorang hamba, sanaan, pujian, wa i'tirafan, dan pengakuan, yaitu kalimat alhamdulillah. Kemudian hanya lisan saja belum cukup, karena syukur itu tidak berada di lisan saja, tetapi masuk dalam qalb kita, hati, perasaan. Jadi syukur itu sebuah perasaan, sehingga wa'ala qalbi syuhudan, maka di hati itu syuhudan, menyaksikan, wa muhabbatul, semakin mencintai. Maka itulah Bapak Ibu, bagi orang yang merasakan nikmat dan nikmat itu sungguh dia rasakan betul, maka di lisan dia ucapkan pujian dan pengakuan, di hati dia menyaksikan dan menambah cinta. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang kebanyakan manusia itu lalai. Ni'matani marbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia lupa, lalai. Itu nikmat as-sihah, nikmat sehat, wal farag, dan nikmat waktu. Ketika kita sehat, maka itu nikmat yang dengan nikmat sehat ini apapun bisa kita kerjakan. Dan bila mana kita sakit, sebanyak apapun yang kita miliki itu habis, ya. Yang kedua, waktu. Ini nikmat yang banyak kita lalai. Bapak dan Ibu, kalau misalkan hari ini ada gawian pekerjaan yang belum selesai, besok, lusa, kapanpun bisa kita gawi. Kalau misalkan hari ini hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita belum kita dapatkan, maka besok, lusa, atau kapanpun bisa kita dapatkan. Tapi kalau yang hilang itu waktu, kalau yang hilang itu adalah masa, kalau yang luput itu adalah waktu itu sendiri, maka sedetik yang telah lewat kita nggak akan mungkin dapatkan lagi. Maka penting kita untuk menjaga waktu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas panutan kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
adalah sosok yang menjadi teladan guru kita. Beliau yang pada bulan Rajab ini selalu jadi sorotan perhatian seluruh dunia akan peristiwa yang menimpa beliau, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu, Isra dan Mi'raj itu terjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian, di tanggal 27 Rajab. Ini pendapat Al-Alama Al-Mansurfuri. Tetapi pendapat ini kemudian ditolak oleh sebagian sahabat. Kenapa ditolak? Bukan sahabat, ditolak oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena kalau disebutkan tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, sedangkan kita tahu Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Khadijah. Dan Khadijah itu, istri Rasulullah itu, wafat di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Ramadan dan Rajab itu lebih dulu Rajab. Maka kalau begitu, sebagian besar ulama juga tidak sepakat. Artinya, kapan terjadinya tidak ada kesepakatan. Tetapi yang jelas peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya istri tercinta Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Nah, yang menarik adalah kita perhatikan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini yang biasa dipakai. Ada beberapa surah yang dipakai. Pertama adalah surah Al-Isra ini. Yang kedua adalah ada pada surah An-Najm. Dan yang terkenal itu surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini menarik sebetulnya. Ketika Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, kenapa bukan Subhanalladzi asra binabiyyi atau Subhanalladzi asra birasulih? Tapi kenapa Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabiyyi, bukan birasulihi? Karena yang diberangkatkan Allah itu Nabi kita, Nabi Muhammad, sebagai posisi abdin, bukan posisi Nabi atau Rasul. Kalau hanya pada posisi Nabi dan Rasul, berarti yang Mi'raj itu cuma Nabi. Padahal Nabi menyebutkan Mi'raj ya umatku adalah salat. Dan puncak tertinggi daripada itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Kapan itu? Ketika salat. Ya. Yang menarik lagi adalah abdun. Ini Subhanalladzi asra. Subhana itu kalau kita lihat, itu adalah kalimat tanzih, menunjukkan kekuatan yang dahsyat, sesuatu yang menakjubkan. Maka kita mengucapkan kalimat Subhana, Maha suci. Siapa yang suci? Allah. Alladzi asra. Asra itu perjalanan malam. Sara itu perjalanan malam. Dari bumi ke bumi, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Nah, kita bisa melihat bahwa kita akan sukses mencapai Tuhan, perjalanan ke langit, kalau perjalanan di bumi kita baik. Artinya hubungan kita di bumi dengan sesama kita perbaiki dulu, maka insya Allah hubungan kita dengan Tuhan pun akan baik. Ya, asra itu perjalanan malam sebetulnya, dari kata sara, ya, jadi berjalan malam. Nabi berjalan malam. Lailan itu menunjukkan betapa singkatnya perjalanan itu, karena lailan itu menggunakan isim nakirah di situ, ya. Sara tambah lailan, jadi sara aja perjalanan malam. Makanya Bapak Ibu, Isra itu berjalan malam. Siapapun bisa, ya.
Ibu-ibu ketika lagi marah sama suami memuntal baju tulak malam, itu Isra juga berarti, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masuk pada kalimat abdun. Abdun ini puncak atau derajat tertinggi. Nabi ditanya oleh orang Yahudi misalkan, "Man anta ya Muhammad?" Ada orang Yahudi perintah anaknya, "Nah, coba kau datangin Muhammad, buktikan tentang kenabian dia, kau tanya satu. Siapa dia?" Maka datang anak Yahudi ini, dia bertanya, "Ya Muhammad, man anta? Hai Muhammad, siapa engkau?" Apa kata Nabi? "Ana Abdullah wa Rasuluh." Aku hamba Allah dan utusannya. Nabi tidak mengatakan ana Rasulullah, tapi ana Abdullah wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan utusannya. Apa yang ada di balik kalimat abdun? Dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab misalkan mengatakan bahwa abdun itu ada 3 makna secara bahasa. Yang pertama adalah abdun itu tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang wangi, itu abdun. Yang kedua, abdun itu adalah anak panah, dia alat. Yang ketiga, abdun itu sesuatu yang dimiliki, dia tidak memiliki apa-apa tapi dia dimiliki. 3 macam secara bahasa. Artinya seorang abdun dimanapun dia berada, kapanpun dia seperti mengeluarkan aroma yang wangi, orang suka dimanapun dia. Seorang hamba sejatinya dia itu menunjukkan sifat-sifat yang disukai, ya, keikhlasan, kesabaran, kesantunan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Al-Kayyis di dalam kitab yang kita sering baca dulu, Ayyuhal Walad. Orang yang cerdas itu bukan yang punya titel panjang, bukan yang punya pangkat tinggi, bukan yang punya kekuasaan besar. Mandana nafsah, yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebelum datang kematian. Itu cerdas. Dan sebaliknya, orang yang sebaliknya dari cerdas tadi, itu adalah orang yang hanya mengumbar hawa nafsu. Dan itu nggak perlu kecerdasan, Pak. Lagi jalan pakai sepeda motor, musim hujan, banjir, tiba-tiba ada kendaraan, langsung dia ngebut, kemudian nyemprot ke badan kita, putih baju kita, rigat, lalu marah kita. Itu nggak perlu kecerdasan. Emosi, kemarahan itu cukup insting, ya. Kita tiba-tiba kena semprotan langsung marah, itu insting. Tapi ketika ada orang nyemprot ya, kemudian kita bersabar, itu cerdas. Kenapa? Karena kesabaran, keikhlasan, kesantunan, kelembutan itu memerlukan kecerdasan. Boleh jadi kita berpikir, oh dia mau cepat barangkali. Maka nanti di surga pun yang Allah perintahkan malaikat datang ke pintu-pintu surga, apa ucapan mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian yang mana kalian sabar dalamnya. Fa ni'ma uqbad dar. Ini tempat sebaik-baik kalian. Maka itulah sering dikatakan bahwasanya fasabrun jamil, sabar itu indah. Ya, indah. Apa susahnya Bapak Ibu sabar sejenak, sabar sesaat, hidup enggak lama. Coba kalau kita gunakan insting amarah kita, emosi kita yang tadi apa? Benturan, bentrokan, ribut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka abdun itu seibarat tumbuhan yang wangi, orang senang dengan dia. Yang kedua, dia adalah ibarat alat, istilahnya anak panah. Maka kemana busurnya mengarahkan ke sana anak panah melesat. Apa busurnya di sini? Quran dan Sunnah. Itu busurnya. Tetapi kemudian kita tidak lantas mengklaim, kalau kita mengajak semua orang, ayo kita kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah.
Seolah apakah orang lain tidak memakai Quran dan Sunnah? Pakai juga. Tapi mungkin kita berbeda metode, berbeda faham, ya. Maka jangan kita seolah-olah mengatakan kita yang paling Qurani, kita yang paling Sunnah, kita yang paling Sunni. Jangan begitu. Semua ketika kita berbicara kembali kepada Quran dan Sunnah, mari kita ikutin metode yang baik dalam kita menafsirkan Quran. Karena hari ini berapa banyak orang yang asal menafsirkan, kalau mengklaim dia yang paling Qurani dan Sunni, sejatinya justru dia yang keracunan agama. Ibarat ada orang kena sakit, kalau kita umumkan, wahai yang lagi sakit, silakan ambil obat di gudang, minum tuh obat. Tapi tanpa resep yang benar, tanpa dosis yang benar, yang terjadi apa? Orang itu akan keracunan obat. Maka hari ini berapa banyak orang yang keracunan agama karena tidak tahu metodenya. Nah, metode itu di dalam bahasa fikih namanya madhab. Ada beberapa madhab kita ya, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Maka beragama itu perlu bermadhab, bermetode. Ya, ya termasuk di Muhammadiyah. Muhammadiyah punya madhab. Saya bilang Muhammadiyah enggak bermadhab. Bermadhab. Madhab Muhammadiyah tarjih, itu madhabnya. Di antara sekian metode pendapat yang ada oleh Muhammadiyah, kemudian dipilih mana yang paling rajih, maka itulah madhabnya tarjih, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, abdun itu adalah sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dimiliki. Dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia dimiliki. Nah, pada posisi inilah yang puncak tertinggi. Bisa nggak kita merasakan bahwa kita nggak punya apa-apa? Ada seorang tua dahulu, dia datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia datang kepada Imam Ahmad, kemudian dia bertanya, wahai Imam, apa sih hakikatul abdi, hakikat hamba? Kita selalu mengklaim bahwasanya kita adalah hamba, tapi apa sih hamba itu? Ya. Kita mengaku hamba. Bahkan kalau kita nyumbang, itu dituliskan hamba Allah. Kalau nyumbangnya lagi 10.000, ya. Kalau nyumbangnya 100.000 sampai 1 juta, tulis Husaini Sahlan. Kalau hamba 10.000, 1.000 hamba aja. Kayaknya kadang-kadang hamba Allah hanya menjadi tameng untuk menyembunyikan apa segala macam. Ya, tapi saya tidak menyalahkan itulah. Bolehlah misalnya untuk ditulis karena nyumbangnya banyak, niatnya apa? Niatnya supaya orang ikut-ikutan, nggak apa-apa niat itu. Tapi jangan kita membedakan bila hamba sedikit, bila nama kita banyak. Itu jangan. Ya, kalau mau 1 juta nama kita Husaini Sahlan, mau 1 juta hamba Allah, ya samakan gitu. Ya. Jangan bila 10.000 hanya hamba Allah, bila banyak nama kita. Itu juga istilahnya diskriminatif, ya. Nah, apa sih hakikat hamba itu? Satu, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang hamba, ya, seorang hamba yang betul-betul dia hamba, apapun yang dia kerjakan, maka semua kisarannya adalah apa yang Allah perintahkan atau tidak. Artinya apa? Dia bertanya dulu, Allah ridha apa tidak? Itu hamba. Dia mau minum, ya, ini kerjaan nih. Kemudian dia akan bertanya, Allah ridha apa tidak? Itu minuman halal apa enggak? Ditanya dulu. Oh, halal. Kalau gitu minum. Kemudian dia minum dengan tangan kirinya, karena dia makan dengan tangan kanan, takut ini rigat, maka dia minum dengan tangan kiri. Pertanyaannya, Allah ridha apa enggak dengan tangan kiri? Allah enggak ridha, ya udahlah, dia tetap pakai tangan kanan. Meski rigat masih bisa dibersihin tuh gelas, tapi Allah senang. Daripada tuh gelasnya bersih karena kita pakai tangan kiri, tapi Allah enggak suka. Ya.
Satu saat Nabi lagi makan bersama dengan keluarga, dan waktu itu di rumahnya Ummu Salamah, ya. Dan biasanya Nabi itu kalau makan tuh bersama-sama. Ijtami'u ala ta'amikum, kata Nabi, berkumpullah kalian dalam hal makan. Yubarak lakum fihi, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Ya. Jadi yang bagus tuh makan tuh bersama. Nah, anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah, yaitu Umar bin Abi Salamah, ketika itu sedang tangannya ngambil makanan gitu, masih kecil. Apa kata Nabi? Ya gulam, itu di meja, di tempat makan, bukan meja makan. Nabi nggak pernah makan di meja. Nabi makannya di atas ya karpet, ya. Kata Nabi, ya gulam, wahai anak, semillah, baca bismillah dulu. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi kalau makan, minum tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan apa yang dekat, jangan yang jauh. Ambil sana comot sini. Itu menampakkan ya istilahnya kurang sopan ya. Makan yang terdekat, jangan yang terjauh. Kenapa? Itu menunjukkan kesyukuran. Karena makan itu tujuannya supaya kita sehat dan kuat ibadah, bukan supaya kenyang banget, bukan. Kenyang itu adalah hasil. Maka Nabi perintahkan makan jangan sampai kekenyangan. Ada sepertiga kan. Jadi sepertiganya kita makan, minum, sepertiganya untuk bernafas. Jangan sampai habis ya. Dan Nabi itu makan cuma 2 kali sehari, Pak. Kalau kita kan 3 kali, sampai kucing duduk lindung sampai 5 kali malah. Nabi cuma 2 kali, pagi sama petang. Nah, dan Nabi pasti mendahulukan buah dulu, kurma dulu. Lihat nanti buku puasa kita, perintah Nabi apa? Makan yang kurma dulu, ya kan? Kalau enggak yang basah, yang kering. Bapak dan Ibu, maka yang dipikirkan oleh seorang hamba adalah Allah ada apa tidak. Yang kedua, seorang hamba itu dia tidak berani berjanji sesuatu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali dengan kehendak Allah, izin Allah. Dan yang ketiga, seorang hamba dia tidak merasa memiliki. Ini yang paling hebat ya. Dia tidak merasa berisi. Ya. Bisa enggak ketika itu kita tidak merasa berisi, tidak merasa memiliki. Semua yang ada cuma titipan jabatan, titipan kekuasaan, titipan. Apa yang ada pada kita titipan, bahkan diri kita pun titipan. Bukan milik kita, kita adalah milik Allah. Inilah puncak kenapa Nabi mendapatkan bimukhatabah, langsung berhadapan dengan Allah wa wasata, tanpa perintah salat. Puncak kehambaan tertinggi adalah salat. Karena dia dibuka dengan bitakbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. As-salah muftata'atun bitakbirillahi ta'ala. Salat dibuka dengan takbir kepada Allah, membesarkan Allah. Maka seorang hamba ketika dia angkat takbir besar Allah, semua yang ada bahkan dirinya kecil, nggak punya apa-apa. Maka kalau kita tidak merasa berisi, bisa nggak kita merasakan bahwa nggak ada yang dia punya? Karena kalau kita merasa punya sesuatu, biasa ujung-ujungnya minta puji, minta akui. Dibuka dengan takbir wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Pertamanya kita merasakan bahwa yang paling besar, paling tinggi itu cuma Allah, dan kita ini nggak punya apa-apa. Ditutup dengan kita tebarkan salam kedamaian. Ya, nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah barangkali mungkin yang mesti kita renungkan, bahwa kenapa Nabi mengangkat sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang Nabi dan Rasul.
tapi dengan posisi karena harapannya nanti bahwa yang bisa berjumpa dengan Tuhan itu semua hamba. Kalau cuman nabi berarti hanya nabi yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Kita pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mi'raj. Gimana caranya? Salat. Kita bisa mencapai Tuhan, mencapai bahkan melewati batas ketinggian langit dengan apa? Rohani kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi diawali dengan apa? Perbaiki hubungan dengan sesama. Karena jikalau hubungan dengan sesama kita rusak, Tuhan juga Nabi sebutkan dia orang muflis. Ya, baik Bapak Ibu, ini yang mungkin kita perlu renungkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu senantiasa merasakan bahwa diri tak memiliki apa-apa. Kita datang tanpa apa-apa dan kembali pun nanti juga tidak membawa apa-apa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.